Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali untuk adik-adik sekalian dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang populasi dan sampel ya dalam penelitian. Nah, untuk itu adik-adik sekalian mohon disimak dengan baik video berikut. Nah, yang pertama ada populasi ya. Jadi apa sih populasi itu ya? Jadi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek maupun objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya ya. Jadi populasi itu memiliki suatu karakter tertentu ya, memiliki suatu kualitas tertentu ya, kemudian yang akan dipelajari oleh peneliti. Nah, jadi populasi itu bisa saja manusia, bisa saja benda, bisa saja hewan dan sebagainya. Jadi merupakan suatu objek. Nah, apa sampel itu? Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi jika ada populasi misalnya seperti ini, maka sampel yang diambil dari situ yang seperti ini. Jadi dalam artian bahwa dari populasi itu kita mengambil sampel yang mewakili populasi itu, artinya representatif. Kemudian populasi bisa saja manusia, bisa saja hewan, bisa saja objek lain, benda lain, misalnya sungai, air di sungai itu ingin diteliti, kemudian sampelnya bisa saja segelas dari air sungai itu ya. Kemudian penguin, ketika kita ingin meneliti penguin, maka yang kita ambil sebagai sampel cukup satu penguin, itu akan mewakili beberapa penguin lainnya, sama dengan manusia ya. Kemudian dalam ruang lingkup pendidikan ya, jadi populasi yang kita tetapkan dalam penelitian itu harus benar-benar mewakili sebuah sampel ya. Karena kenapa? Melalui sebuah sampel, apa yang berlaku di sebuah sampel, maka kesimpulan yang kita peroleh dari penelitian itu akan diberlakukan dalam seluruh populasi ya. Jadi apa yang kita temukan di sampel nanti itu akan digeneralisasi, kemudian disimpulkan dalam populasi, sehingga sampel yang adik-adik harus ambil itu harus representatif. Artinya apa? Betul-betul mewakili populasi. Nah, misalnya begini, adik-adik meneliti di suatu sekolah ya, misalnya kalian ini yang prodi bahasa Indonesia meneliti di SMA, misalnya SMA di kota Tarakan, kemudian mengambil sampel tetapi tidak memperhatikan, tidak representatif sampelnya. Maka kemungkinan ketika kalian salah mengambil sampel, misalnya mengambil sampel mahasiswa yang pintar semua, maka kesimpulan hasil penelitian kalian mengatakan bahwa seluruh siswa di SMA Kota Tarakan itu pintar semua. Padahal sampel yang kalian ambil, nah itu kebetulan orang pintar semua. Makanya kesimpulannya SMA Negeri 1 Tarakan pintar semua. Nah itu, jadi sampel itu harus representatif. Nah, contoh yang lain misalnya seorang perempuan misalnya ketika dibohongi oleh satu laki-laki, dia mengatakan bahwa semua laki-laki pembohong. Jadi dia melakukan generalisasi bahwa semua laki-laki itu pembohong. Padahal sebenarnya mungkin saja perempuan itu salah sampel. Kebetulan dia ketemu dengan laki-laki yang pembohong, makanya dia berkesimpulan bahwa semua laki-laki itu pembohong. Kemudian kenapa kita harus menggunakan sampel? Ya, kenapa bukan kita tidak meneliti populasi? Ini dalam konteks ukuran populasinya terlalu besar ya, sehingga kita harus menggunakan sampel. Bayangkan yang adik-adik ingin meneliti tentang sebuah air sungai. Jadi air di sungai itu ingin diteliti. Kira-kira apakah adik-adik akan memilih seluruh air sungai yang ada di sungai itu akan diteliti? Tentu tidak. Karena kenapa? Kita cukup mengambil satu gelas yang jelas mewakili air sungai itu, sehingga kita harus menggunakan sampel. Sama dalam dunia pendidikan. Jadi yang pertama persoalan waktu ya. Ini untuk adik-adik yang menyusun skripsi, kenapa harus menggunakan sampel? Pertama waktu. Waktu penelitian sempit ya, misalnya dalam satu semester kalian meneliti skripsi, maka kemungkinan besar waktu untuk meneliti keseluruhan populasi itu tidak cukup kalau misalnya satu semester. Ini kalian akan nambah masa studi lagi. Makanya ketika sampelnya besar, populasinya besar, maka cukup diambil sampel yang kecil. Nah, untuk mewakili populasi itu karena persoalan waktu. Yang kedua, ukuran populasi. Misalnya begini, tadi air sungai. Dari air sungai itu ukuran populasinya
banyak begitu. Tetapi ketika kita ingin meneliti, tidak mungkin kita bawa semua air sungai itu masuk dalam laboratorium. Nah, sehingga kita cukup mengambil satu gelas untuk diteliti di laboratorium. Sehingga kita harus ngambil sampel, bukan populasinya yang diambil. Kemudian persoalan ekonomi, ini persoalan efisiensi ya. Kalau misalnya adik-adik mau meneliti tentang seluruh siswa di Kaltara, mungkin 2 tahun baru selesai penelitian itu. Maka itu akan menghambat dari sisi ekonomi yang pertama, kemudian dari efisiensi waktu. Kemudian cost, ini biaya ya. Jadi ketika kita mengambil sampel yang populasi, maka biaya yang dikeluarkan dalam penelitian itu kemungkinan akan besar juga. Kemudian ketelitian atau akurasi ya. Jadi karena kalau kita meneliti populasi, misalnya kalian yang ini menyusun skripsi, karena waktunya mepet, mengambil populasi mengambil sebuah populasi sehingga banyak yang mau diteliti, waktu mepet, sehingga mungkin kalian tidak akan teliti mempelajari karakteristik yang ada dalam populasi tersebut. Sehingga supaya lebih akurat, maka cukup mengambil sampel yang representatif untuk mewakili populasi itu. Kemudian bagaimana kita harus mengambil sampel? Pertama, peneliti dan idenya. Jadi ada ide penelitian, kemudian tentukan targetnya. Kalian mau meneliti di mana? Tentukan populasinya. Kemudian setelah itu silahkan didaftar siapa saja yang masuk dalam populasi itu ketika kita ingin mengambil sebuah sampel. Kemudian setelah itu sumber informasi, menentukan sumber informasi pendukung kira-kira sampel apa yang harus diambil, yang seperti apa, yang karakteristik apa yang harus dipelajari. Kemudian setelah itu menentukan ukuran sampel. Nah, bagaimana cara menentukan ukuran sampel? Silakan adik-adik simak di video setelah video ini ya. Kemudian teknik sampling. Nah, teknik sampling ini ada beberapa ya. Nanti akan dibahas pada video berikutnya. Berapa sih jumlah sampel dalam penelitian? Nah, ini akan dibahas di slide video berikutnya. Silakan adik-adik tonton, karena konsep kita adalah micro learning. Jadi supaya tidak lama, makanya saya buat di konten selanjutnya. Kemudian teknik sampling ini ada 2. Yang pertama probability sampling, kemudian non probability sampling. Kalau probability sampling itu artinya seluruh anggota yang ada dalam populasi itu berpeluang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian. Sementara yang non probability itu tidak berpeluang yang sama. Nah, tapi nanti ini akan dibahas di video berikutnya. Nah, adik-adik, saya pikir cukup. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan silakan lanjutkan ke video berikutnya.